Untuk mengalahkan nafsu seperti yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu dikatakan ada ajudan-ajudannya nafsu tadi ini. Kalau kita belum bisa mengalahkan ajudan-ajudannya nafsu, mustahil dikatakan Anda akan bisa mengalahkan nafsu tersebut. Sudah dikatakan yang pertama kemarin al-hirs wasyahwa wasyuh warraghbah wazigh wal ghaswah, dan yang terakhir kemarin kita lihat yaitu kita pelajari wasu'il khulq. Wasu'il khulq yaitu akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela. Ini adalah salah satu daripada ajudannya nafsu. Orang kalau sudah dikatakan akhlaknya itu bobrok, maka nafsunya tadi itu akan menguat. Ketika nafsu menguat, ya Allah, sampean tidak mungkin bisa akan mengajari atau tidak akan bisa menasehati orang tersebut, tidak akan bisa untuk mengajak orang tersebut. Anda ajak dengan Anda ingatkan seperti cara apapun, tidak akan bisa. Kenapa? Akhlaknya sudah bobrok. Akhlaknya sudah bobrok. Nah, terus ulama menyimpulkan, lah kalau seperti itu berarti kita harus obati dulu ini akhlaknya, kita perbaiki dulu ini akhlaknya. Nah, ulama bersepakat dan mengatakan kebobrokan daripada kebobrokan akhlak tadi itu penyebabnya yaitu adalah empat hal. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba lahir moro-moro jadi bejat, jadi mursal, jadi bobrok, nakal, begini dan begitu. Dikatakan tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Siapapun itu orangnya. Walaupun amit-amit dikatakan anak zina, dikatakan anak tadi itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Tapi Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang mengarahkan, yang mengotori anak tersebut yaitu adalah orang tuanya. Kadang orang tuanya tidak mengarahkannya, kadang orang tuanya tidak mengajarinya. Orang tuanya yaitu menggiringnya dia ke dalam agama Nasrani, orang tuanya menggiringnya ke dalam agama Yahudi. Nah, yang salah di sini dikatakan adalah orang tuanya. Makanya kalau dikatakan akhlak itu bobrok, maka dikatakan penyebabnya itu adalah 4. Apa? Yang pertama dikatakan al-jahlu, yaitu kebodohan. Tidak mungkin orang itu bobrok akhlaknya kecuali kalau memang orang tadi itu adalah orang yang bodoh. Ini sudah dikatakan pasti dan pasti. Bodoh di dalam kehidupannya, bodoh di dalam ilmu-ilmu agama, bodoh tidak mengetahui apa kewajibannya, bodoh tidak mengetahui apa hak-hak yang harus dia lakukan. Maka sehingga dengannya dia ini akhlaknya akan menjadi bobrok. Dan subhanallah, dia tidak merasa salah sama sekali. Ulama mengatakan minhu yarihil hasan fi suratil qabih. Orang kalau sudah bodoh, sesuatu yang baik kadang-kadang sama dia dinilai jelek. Karena dia bodoh, dia tidak mengerti. Anggap contoh ya, contoh. Mungkin kita kumpul-kumpul seperti ini. Kita istighotsah, kita ngaji, ya, kita berzikir. Ini kan sesuatu perbuatan baik. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, mereka itu akan melihatnya ini adalah perbuatan yang jelek. Kon iki lapo buang-buang waktu. Ya, time is money. Time is money, bathukmu iki lho mani. Iya. Kon logrok kabeh, kon jogrok, kon rusak semua itu kehidupanmu ya gara-gara iki. Coba sampean pikir ya, orang-orang dahulu berkahnya kehidupannya itu sampean pikir. Ini kejadian real, nyata di mata, di hadapan kita. Orang-orang dahulu uripe iku lho bendino apa? Nang ngene pasar klunu gak jelas, go kresek. Terus moro-moro wong siji loro tuku didoli, mari didoli, dia mendapatkan rezeki alhamdulillah pulang. Moro di masjid sembahyang, mari ngono ana pengajian roha sore. Ya, pengajian sore-sore roha, mereka hadir. Terus maghrib, bainal maghrib wal isya di masjid, di langgar mengikut pengajian, ada ini ada itu. Subhanallah, uripe berkah. Mereka meninggal dan meninggalkan harta waris untuk kita semua dan untuk anak-anaknya. Sekarang sampean delok wong sing mangi lho, time is money, bendino nyekel HP ngene. Halo, ya sebentar lagi saya jalan. Iya sampean transfer segala macam. Duwe apa? Meninggal, yang ditinggalkan oleh mereka itu adalah hutang. Yang ditinggalkan oleh mereka adalah hutang. Moro-moro bojone mati, subhanallah wal iyadu billah, datang debt collector. Ya, keluarganya ditagih, tidak bisa bayar, dijabel.
Lah, ini loh yang engkau katakan kadang-kadang apa namanya, time is money, time is money. Tidak bisa. Al-jahl, kebodohan yang ada di dalam pikiranmu tadi ini yang merusak semua kehidupanmu. Akhlakmu jadi rusak, syahwatmu jadi gak karuan, semua karena engkau bodoh. Kalau engkau mengikuti, kalau engkau pintar, kalau engkau belajar, kalau engkau ngerti, insya Allah semuanya itu akan menjadi baik. Semuanya itu akan menjadi penerang di dalam kehidupanmu. Maka insya Allah kita semua kehidupan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hijab yang menutup otak kita, menutup hati kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali sedikit demi sedikit mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, di dalam 100 tahun yang lalu, 105, 110 tahun yang lalu. Besok ini harusnya tanggal 24 ini haulnya Al-Habib Ali Habsyi. Ya, tanggal 24 November itu bertepatan tanggal 20 Rabiul Tsani. Itu haulnya Habib Ali Habsyi. Haul kurang lebih yang mungkin ke berapa, 110, 115. Nah, Habib Ali dahulu pernah, ya, di 100 tahun yang lalu, beliau itu melihat keadaannya orang-orang di zamannya wis kualik kabeh. Sampai beliau mengarang di dalam qasidahnya, salah satunya beliau mengatakan, wa zamanun qad ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil ghafa. Kata Habib Ali Habsyi, aku heran delok wong-wong saiki. Ya, wong-wong saiki berarti orang-orang 100 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu yang di zaman kehidupan beliau. Aku heran melihat orang-orang sekarang. Wa zamanun qad ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil ghafa. Yaitu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang tidak dilakukan. Yang seharusnya baik dan itu terpuji dia tinggalkan. Yang jelek dan itu tercela mereka lakukan. Aku heran, kata Habib Ali Habsyi, itu 150 tahun yang lalu. Coba sampean bayangno Habib Ali Habsyi urip zaman saiki lho. Bayangkan kalau Habib Ali Habsyi hidup di zaman kita sekarang. Padahal orang-orang dahulu adalah mereka orang-orang terbaik. Yang dikatakan dahulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Zaman paling baik yaitu adalah zamanku. Sudah zamannya Rasul tidak bisa ditandingi. Khairul quruni qarni. Thumma alladhi yalunahu. Kemudian zamannya siapa ya Rasulullah? Zamannya sahabat-sahabatku. Kemudian zaman siapa ya Rasulullah? Kemudian dikatakan zaman para tabi'in. Thumma alladhi yalunahu. Zamanku, zaman sahabatku, zamannya tabi'in, dan kemudian turun-temurun terus sampai di sini. Sampai zaman-zaman kita sekarang. Jadi zaman tambah kesini tadi itu dikatakan memang tambah rusak. Lah sampean bayangkan sudah kalau kita melihat apa namanya, qasidah-qasidah, kemudian kalam-kalam daripada salaf-salaf kita dahulu. Ya Allah, kita ini memang sudah sangat-sangat kuali. Wis morat-marit kehidupan kita sekarang ini. Makanya kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diperbaiki kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan semua yang menutup daripada pikiran kita dan hati kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.